Halo kelas 10 IPS, selamat datang kembali di pembelajaran ekonomi dan semoga kalian sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi ini ya. Nah, sesuai dengan yang Ibu sampaikan minggu lalu, hari ini kita akan masuk ke penugasan kembali dan sesuai dengan pembelajaran kita minggu lalu di mana ekonomi atau ilmu ekonomi itu timbul karena terjadi permasalahan di masyarakat. Nah, permasalahan itu kalau direview lagi terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sementara alat pemenuhan kebutuhannya terbatas. Karena itulah terjadi yang namanya kelangkaan. Jadi untuk mendapatkan sesuatu, manusia harus mengorbankan sejumlah uang kayak membeli, mengkonsumsi seperti itu ya. Nah, karena setiap manusia nggak pernah habis untuk kebutuhan, sementara uang yang dipegang atau uang yang tersedia itu tidak bisa membeli semuanya kebutuhan yang dimau. Makanya, sebagai manusia yang bijak, kita harus menentukan skala prioritas kita. Kayak gitu. Jadi kamu juga hari ini, Ibu mau kamu menuliskan skala prioritasnya kamu. Nah, apa aja sih yang harus kamu isi di kolom-kolom yang udah ada di screen ini? Sebentar ya. Nah, di sini yang pertama adalah menentukan kebutuhan berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi kebutuhan berdasarkan jenisnya itu ada 4. Berdasarkan intensitasnya, berdasarkan sifatnya, waktu, dan subjek. Oke. Nah, jadi setiap jenis-jenis ini juga dia punya kategori nih, punya istilahnya anak jenis gitu ya. Contohnya seperti yang Ibu contohin intensitas. Nah, kalau ini punya Ibu pribadi ya. Kalau Ibu, kebutuhan berdasarkan intensitas itu ada 3 ya. Primer, sekunder, tersier. Kayaknya semuanya udah tahu karena udah belajar waktu SMP mungkin. Nah, kalau contohnya nih, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang sifatnya harus dipenuhi supaya manusia bisa bertahan hidup. Berarti kebutuhan pokok. Nah, di sini kebutuhan pokok Ibu tentu saja makanan sehari-hari, terus kosan, karena saat ini Ibu tinggalnya di ngekos ya, karena Ibu bukan berasal dari Jakarta, jadi di sini Ibu butuh kosan gitu. Kalau mau ngekos harus bayar dong. Dan yang ketiga adalah pakaian kerja, karena Ibu bekerja sebagai guru, jadi officially Ibu harus juga berpakaian guru, seperti itu. Itu kebutuhan pokok Ibu. Terus, yang sekunder ini kebutuhan setelah memenuhi kebutuhan primer. Berarti, kira-kira kebutuhan yang kita, kalaupun tidak ada, kita bisa bertahan hidup. Hanya saja hidup kita kita melakukan sesuatu kurang efisien atau kurang efektif jika tanpa ini, seperti itu. Nah, kalau Ibu karena profesinya sebagai guru ekonomi, tentu saja Ibu butuh laptop, butuh buku ekonomi sama handphone supaya tetap bisa berkomunikasi dengan baik, seperti itu. Nah, kalau tersier ini kebutuhan yang sifatnya sudah termasuk barang yang kemewahan mungkin, atau sebenarnya tidak terlalu diperlukan, tapi kalau memiliki kecukupan dapat dipenuhi, seperti itu. Kayak satu contohnya kamera gitu. Ya biasalah ya, kita suka foto-foto gitu kan. Jadi butuh kamera yang bagus, tapi itu kan bagian dari tersier, karena walaupun nggak punya kamera yang bagus, kita masih bisa pakai handphone. Terus yang kedua perhiasan. Perhiasan ini juga termasuk barang-barang kemewahan ya, gitu. Nah, nanti kamu tentukan sendiri nih, kebutuhan kita kan beda-beda ya. Secara kan Ibu udah kerja, pasti kebutuhannya berhubungan sama kebutuhan orang kerja gitu. Kamu kan anak sekolah nih, kira-kira kebutuhan anak sekolah apa aja sih? Gitu. Tapi kalau kebutuhan primer, secara umum mungkin sama kali ya. Nah, itu dia kebutuhan Ibu. Nah, jadi sekarang kamu tentuin juga nih kebutuhan kamu berdasarkan intensitasnya. Kalau yang primer, kamu tuh kebutuhan yang kamu perlukan apa? Kalau sekunder, kamu keperluannya apa? Tersier, kamu butuhnya apa gitu. Gitu ya. Nah, yang di sampingnya ada sifat, waktu, subjek, itu Ibu masih Ibu kosongkan karena sengaja supaya kamu sendiri yang cari nih. Berarti kalau di sini kebutuhan berdasarkan sifat, di sini kebutuhan berdasarkan sifat ada 2 jenis. Tapi Ibu masih kosongin apa sih yang 2 jenis ini? Nah, di sini kamu harus cari di buku ya. Kamu boleh cari di buku
Kalau misalnya belum ngambil buku, boleh cari di internet seperti itu. Banyak sekali pokoknya. Kamu keywordnya kamu bikin aja jenis-jenis kebutuhan manusia, pelajaran ekonomi kelas 10 kayak gitu, pasti ketemu. Nah, habis itu kamu tentuin, nanti ketemu kan kebutuhan berdasarkan sifatnya bla 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 gitu ya, nomor 1. Diisi apa? Oke, nanti dulu deh. Diisi. Terus yang keduanya juga kebutuhan berdasarkan apa gitu. Tapi cari dulu artinya ya. Contohnya Ibu bikin di sini deh. Yang waktu ya. Kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang. Hapus nomor 1-nya nggak apa-apa ya. Sekarang. Nanti kedua akan datang. Kamu cari nih kebutuhan sekarang maksudnya apa sih? Nah, yang setelah Ibu baca, kebutuhan sekarang itu maksudnya kebutuhan yang harus kamu penuhi saat itu. Contohnya kebutuhan yang harus Ibu penuhi saat ini adalah kuota internet. Kenapa? Karena kalau nggak ada kuota internet, Ibu nggak bisa ngirim tugas ke kamu gitu. Secara kita daring ya, butuh yang paling penting itu adalah kuota kalau misalnya Ibu ada di luar sekolah. Gitu. Kamu juga kebutuhan kamu apa nih yang harus kamu penuhi sekarang? Mungkin banyak selain kota, internet atau apa gitu. Nah, kebutuhan kedua ya. Kebutuhan akan datang. Kalau akan datang ini nggak harus dipenuhi sekarang kan, boleh akan datang. Nah, kalau kebutuhan akan datang Ibu pakai asuransi kesehatan. Jadi, Ibu harus penuhi setiap bulan premi namanya, setiap bulan pembayaran asuransi, cicilan asuransi, tapi nggak Ibu pakai sekarang karena Ibu sekarang masih syukurnya masih sehat kayak gitu. Nah, kalau kamu mungkin kamu punya yang lain gitu. Jadi ini depend on you ya, maksudnya apa? Tergantung kamu kebutuhannya apa, dan setiap manusia itu pasti kebutuhannya berbeda-beda gitu. Begitu juga dengan subjek ya, kebutuhan berdasarkan subjek ada 1, ada 2. Nanti yang 1 apa, diisi contoh kebutuhan kamu apa gitu. Yang kedua juga apa, nanti diisi kamu itu kalau di kehidupan kamu butuhnya apa gitu. Nanti cari sendiri gitu supaya kamu juga baca ya. Jadi Ibu nggak selalu harus menginformasikan semuanya sama kamu sehingga kamu nggak butuh baca lagi gitu. Kamu juga harus membiasakan untuk literasi pribadi. Oke, yang kedua, kolom kedua ini adalah list yang ingin kubeli atau konsumsi. Nah, ini juga cara kita untuk menentukan skala prioritas. Nah, list yang ingin kubeli ini contohnya kamu harus bagi nih. Kebutuhan yang ingin kubeli atau konsumsi ini, beli ini bukan berarti beli barang doang ya. Kalau kamu mau liburan, mau nongkrong, itu kan butuh uang untuk kamu keluarkan kan? Itu maksudnya konsumsi. Atau kamu mau beli baju, itu maksudnya konsumsi. Gitu. Konsumsi itu segala sesuatu yang kita lakukan ketika kita mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Gitu. Nah, kalau misalnya contoh Ibu ya, list yang ingin kubeli atau konsumsi, penting dan mendesak. Penting dan mendesak itu saat ini contohnya Ibu mau penting dan mendesak ya. Oke. Penting dan mendesak itu contohnya tadi deh Ibu masukin lagi kuota internet. Oh. Penting. Ini kan penting dan mendesak ya. Misalnya apalagi sih kira-kira contoh Ibu satu aja deh itu. Nah, nanti kamu cari juga nih ke contoh-contoh kamu. Isinya 2 ya. Isinya 2. Minimal 2, maksimal 3. Kita cari 2 sampai 3. Terus tidak penting namun mendesak. Contohnya apa sih? Kok nggak penting tapi mendesak? Misalnya kamu udah janjian nongkrong nih sama temen, tapi kamu sadar, aduh ternyata uangku nggak cukup buat nongkrong. Kalau nongkrong boros gitu. Tapi udah terlanjur janjian nih sama temen, ya udahlah isi aja gitu ya. Berarti nongkrong atau ngapain kayak gitu kan? Kalau nongkrong, boleh nggak sih nongkrong sekarang? Pokoknya kayak gitu deh contohnya ya. Kalau penting dan tidak mendesak, penting namun tidak mendesak. Kira-kira apa nih kebutuhan kamu yang penting nih? Penting dipenuhi, namun nggak mendesak banget lah gitu. Kalau Ibu sih, contoh kebutuhan Ibu yang penting tapi tidak terlalu mendesak itu adalah mungkin laptop baru kali ya. Karena
kayaknya laptop ibu udah nggak efektif lagi digunakan di zaman yang semakin canggih ini ya kan, butuh laptop baru nih supaya lebih update gitu kan. Cuman keadaan keuangan yang belum cukup, akhirnya itu harus menjadi prioritas yang penting namun tidak mendesak. Yang namanya tidak mendesak berarti nggak harus sekarang dipenuhi. Nah kalau mendesak itu sekarang harus dipenuhi. Kalau nggak kita nggak bisa kerja dengan baik kayak gitu, nggak bisa melakukan sesuatu dengan baik. Kalau ini ibu penting beli laptop, cuman ya yang lama masih bisa bagus dipakai, tapi suatu saat nanti akan beli laptop itu gitu karena tidak mendesak sekarang gitu ya. Tidak penting namun mendesak. Tidak penting namun tidak penting namun tidak mendesak. Ini sorry. Tidak penting, nggak mendesak juga gitu, tapi pengen gitu. Contohnya apa sih? Liburan. Liburan ke luar negeri gitu kan, biar ala-ala. Nah, gitu ya. Jadi kamu tentukan punya kamu sendiri. Ini kan punya ibu nih pribadi. Kamu juga tentukan punya kamu pribadi antara 2 sampai 3 ya masing-masing contohnya ya. Pasti beda-beda dong, kebutuhan kita pasti banyak banget. Dan ini nggak harus yang udah dipenuhi ya, nggak harus yang udah kamu punya gitu. Justru yang belum kamu punya. Terus yang ketiga, dari list di atas yang termasuk needs, yang termasuk wants apa? Jadi tadi kan kamu udah nentuin skala prioritas berdasarkan list yang ingin dibeli atau dikonsumsi kan. Nah, segala sesuatu yang nanti kamu isi di sini, di setiap kolom-kolom ini, terus kamu kategorikan lagi ke dalam sini. Mana kira-kiranya yang bisa disebut needs, mana kira-kiranya yang bisa disebut wants gitu. Kalau needs ini adalah kebutuhan, kalau wants ini adalah keinginan. Berarti ini kebutuhan ini, yang namanya kebutuhan, keinginan, pasti yang lebih penting itu adalah kebutuhan gitu. Kalau keinginan itu sebenarnya, kalaupun kita tidak penuhi, nggak masalah. Tapi kalau kita punya uang, baru kita bisa penuhi gitu. Contohnya kalau ibu ya, internet, ini pastinya kebutuhan, ya kan? Internet itu kebutuhannya ibu. Terus habis itu liburan, ini pastinya keinginan. Gitu, kira-kira gitu ya. Jadi setiap apa yang kamu isi di dalam kolom yang ini, di dalam kolom ini, nanti kamu pindahkan ke kategori yang needs atau wants ini. Namun kamu cari tahu lagi, yaitu setiap mau kamu pindah, diposisikan dia itu wants atau needs ya gitu. Nah gitu caranya untuk menentukan skala prioritas. Nah sekarang giliran kamu untuk membuat punyamu sendiri ya. Oke, kiranya itu aja yang mau ibu sampaikan. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanya. Dah. Oh iya, tugasnya nanti kirim email ya, karena e-learning kayaknya belum masih ada problem. Jadi nanti tugasnya kirim lewat email, ibu akan sampaikan ke wali kelasnya nanti. Selamat mengerjakan, dan durasinya pengerjaannya ibu kasih sampai sore karena mungkin ini agak banyak ya. Tapi kalau misalnya kamu bisa selesai dalam waktu cepat lebih baik.